Di video kali ini kita akan membahas mengenai interface di Figma dan tools-tools yang apa aja sih yang ada di Figma. Sebelum itu, intro dulu ya. Halo semuanya, perkenalkan saya Noroman Asidiki, seorang freelancer UI UX designer. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama mengenal bagaimana sih interface Figma dan apa saja tools-tools yang ada di dalamnya. Mungkin untuk lebih jelasnya bisa kita langsung buka Figma kita. Nah, ini merupakan tampilan awal dari Figma, interface awalnya. Jika kita ingin membuat file baru, kita bisa mengklik bagian desain file ini. Ini merupakan tampilan workspace dari Figma kita. Nah, di sini ada beberapa bagian. Mungkin saya akan jadi grouping saja biar lebih mudah. Pertama ada di bagian kiri atau left sidebar-nya. Di sini berisi layer-layer, aset-aset yang telah kita buat. Layer, mungkin bagi kalian yang sudah biasa menggunakan Photoshop atau Adobe Illustrator, sebenarnya Figma ini hampir mirip dengan Photoshop dan Adobe Illustrator tersebut, yang terdiri juga dari layer-layer. Lalu ada di bagian kanan. Nah, untuk di bagian kanan ini merupakan right sidebar yang berfungsi untuk properties dari objek yang telah kita buat, dan untuk mengatur prototyping juga kita bisa mengaturnya di bagian right sidebar. Selanjutnya untuk yang tengah ini bisa kita sebut dengan toolbar. Nah, toolbar di sini berfungsi untuk tools yang bisa kita gunakan di Figma. Mungkin setelah ini kita akan coba praktekkan satu-satu tools apa saja sih yang bisa kita gunakan. Nah, sebelum itu, jika kita misalnya masih membuat awal, kita ingin memberikan nama project, kita bisa klik bagian ini, klik 2 kali. Nah, kita bisa berikan penamaan projectnya agar lebih mudah misalnya ketika kita ingin mencarinya. Misalnya di sini pengenalan Figma. Misalnya seperti itu, bisa kita buat dulu. Nah, yang pertama kita akan coba untuk tools yang membuat frame-nya. Nah, membuat frame ini, cara membuat frame ada 2. Yang pertama dengan klik sini, pilih yang bagian frame. Tinggal kita drag, ini untuk manual, atau mungkin kita bisa memilih frame yang ada di sini. Yang frame tersedia ada dari phone, tablet, desktop, presentasi, quotes, paper, dan masih banyak lagi. Nah, untuk shortcutnya kita bisa menggunakan F pada keyboard. Bisa kita klik F sampai kursornya berubah menjadi tanda plus. Nah, di sini mungkin kita akan menggunakan desktop. Lalu kita klik saja yang bagian desktop, akan tampil frame-nya. Nah, frame desktop ini, misalnya kita ingin mengubah namanya, kita bisa langsung saja klik 2 kali di bagian nama ini. Misalnya kita ubah menjadi home screen misalnya. Seperti itu ya untuk penamaan frame-nya. Nah, selanjutnya untuk membuat shape. Nah, untuk shape di sini misalnya di sini shape-nya ada banyak, ada rectangle, ada line, ada row, ada ellipse, polygon, star, dan gambar. Nah, pertama mungkin kita dari rectangle dulu. Cara membuatnya gampang sekali. Bisa kita klik bagian shape-nya ini, lalu pilih yang rectangle. Lalu kita bisa langsung drag saja mouse kita untuk menentukan bentuknya seperti apa. Nah, itu untuk cara pertama membuat rectangle. Cara kedua, kita bisa menggunakan shortcut dengan cara mencet huruf R seperti itu sampai kursornya berubah. Lalu tinggal kita drag saja. Nah, di sini mungkin saya akan kasih tips bagaimana sih caranya biar membuat ketika kita membuat rectangle menjadi lebih simetris. Jadi ini sebelum saya lakukan, ini masih bentuknya biasa. Nah, untuk menjadi simetris kita bisa tahan shift-nya seperti ini, tahan shift-nya. Jadi dia bentuknya akan menjadi lebih simetris. Nah, untuk mengatur warnanya kalian bisa di bagian sidebar, right sidebar, di bagian kanan. Ini bisa kalian ganti fill-nya seperti ini untuk ganti warnanya. Lalu mungkin kalian mau menambahkan garis tepi juga bisa, tinggal klik tambah yang di bagian stroke. Di sini misalnya kita stroke-nya warna merah, mungkin untuk ketebalannya bisa kita atur di sini.
ketebalannya menjadi mungkin 16. Nah, di sini kita bisa atur mau inside, center atau outside. Kalian bisa explore sendiri nanti. Nah, lalu misalnya kita mau menambahkan efek juga ada di sini. Di sini ada beberapa efek yang bisa kita gunakan. Ada inner shadow, ada drop shadow, ada layer blur dan background blur. Bisa kalian coba nanti. Selanjutnya, untuk membuat line kita bisa dua cara juga, dengan klik di sini di shape-nya atau mungkin dengan menggunakan shortcut. Nah, untuk shortcutnya kita bisa pencet huruf L seperti ini, tinggal kita tarik. Sama juga menggunakan shift untuk membuat lebih simetris atau lurus, misalnya seperti ini. Untuk propertiesnya bisa kalian atur di sebelah kanan. Untuk ketebalannya, garis tepinya apakah dia yang panah atau mungkin yang circle, bisa kalian tentukan di sana. Atau yang mau kotak bisa kalian coba explore sendiri. Selanjutnya di sini untuk membuat panah juga bisa kita pencet yang arrow. Nah, untuk arrow ada dua cara juga. Yang pertama kita klik di bagian shape atau mungkin dengan menggunakan shortcut dengan cara shift L. Tinggal kita tarik. Nah, seperti ini. Mungkin kita bisa luruskan juga sama dengan mencet shift, tahan shift ya. Selanjutnya untuk bagian elips, misalnya kita membuat elips, ada dua cara juga untuk elips. Bisa kita dari shape-nya klik atau mungkin dengan shortcut kalian bisa mencet huruf 0. Seperti ini. Nah, kalian kalau membuat bentuknya lebih simetris, kalian bisa menggunakan shift, tahan shift ya. Seperti itu. Untuk propertiesnya kalian bisa explore di bagian kanan ya. Seperti ini. Lalu misalnya kalian mau membuat segitiga juga bisa, klik polygon seperti ini. Jika ingin simetris juga bisa pencet shift. Begitu juga dengan star dan image ya. Selanjutnya di sini ada pen tool. Nah, pen tool di sini untuk membuat objek yang custom. Jadi misalnya kita membuat bentuk lebih custom, kita bisa menggunakan pen tool. Ini kalau bisa kalian biasa menggunakan AI juga atau Photoshop, kalian mungkin sudah biasa dengan pen tool. Ini untuk memberikan warnanya seperti itu. Kalian bisa coba-coba sendiri. Selanjutnya untuk teks. Nah, untuk teks ini caranya kalian bisa pencet teks di toolbar-nya, T-nya ini. Lalu tinggal klik saja, lalu ketik. Atau cara kedua, kalian bisa digunakan shortcut dengan klik huruf T. Seperti itu sampai kursor berubah, kalian tinggal klik saja di bagian mana kalian tulis teksnya. Untuk propertiesnya kalian bisa temukan di bagian right sidebar seperti font size-nya, lalu font family, lalu font weight-nya. Seperti itu, lalu rata kanan kirinya juga bisa kalian atur. Selanjutnya di sini ada resource. Nah, resource ini berisi komponen-komponen yang telah kita buat. Ada juga plugin, yang dimana plugin ini dapat membantu kita seperti kita mencari aset-aset, seperti misalnya mencari icon, mencari mockup, itu bisa menggunakan plugin. Jadi plugin ini adalah fitur yang sangat membantu bagi para desainer dalam menggunakan Figma. Lalu ada hand ini fungsinya untuk menggeser-geser layar kita. Mungkin untuk pengenalan dasar Figma, interface Figma dan toolsnya sampai di sini dulu. Mungkin jika kalian lebih ingin tahu lebih lanjut, bisa ditunggu di video next selanjutnya. Kita akan membahas mengenai Figma yang lainnya. Mungkin untuk video kali ini sekian. See you in the next video. Bye.